Mungkin salah satu konsep yang secara tidak langsung saya pelajari dari pengalaman ya, bukan dari psikologi ketika saya mengambil uh, jurusan sarjana di psikologi UGM gitu, adalah klosur gitu ya. Jadi ini lebih ke pengalaman saya ketika berusaha untuk menyelesaikan permasalahan emosional saya terhadap seseorang gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya melalui artikel gitu dan mencoba untuk mengkoneksikan dengan pengalaman saya secara personal, mengkoneksikan, melihat relevansinya gitu ya. Closure or need for closure (NFC) use interchangeably with need for cognitive closure ya, are social psychological terms that describe an individual desire for a clear from answer or peaceful resolution to question or problem to avoid ambiguity. Itu adalah, atau closure itu adalah istilah dalam psikologi sosial gitu ya, untuk mendeskripsikan keinginan atau hasrat individu akan jawaban yang jelas gitu ya, jelas kemudian solid gitu, firm, resolusi yang damai terhadap pertanyaan maupun masalah yang itu menimbulkan ambiguitas gitu ya. Jadi misalnya dalam konteks saya itu saya memiliki perasaan rasa suka terhadap seorang secara personal gitu, satu orang gitu, wanita gitu. Dan itu menyebabkan saya itu kok kayaknya ini ya perlu ada closure gitu ya. Meskipun peluangnya kecil gitu untuk dia menerima mungkin ajakan pernikahan dan lain sebagainya itu. Tapi setidaknya ada closure itu ketika misalnya ditolak gitu, misalnya ya udah selesai gitu kan, secara emosional kita menerima itu. Nah, dalam konteks saya itu akan membahas soal itu. Jadi saya mungkin melihat permasalahan itu untuk lebih clear lagi ya melalui teori yang ada gitu ya. Mungkin untuk nanti penafsirannya mungkin bias ya, tapi justru menariknya ada di situ. The term needs denotes a motivated tendency to seek out of information ya. Ya, jadi kecenderungan yang dimotivasi untuk mencari suatu informasi gitu. Jadi ini saya itu ada peluang atau enggak ya, rasa suka saya itu apakah bertepuk sebelah tangan atau tidak gitu. Jadi jadi seperti itu ya dalam konteks saya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menggelayuti saya tuh, wah ini saya satu orang ini harus selesai gitu, satu wanita itu harus selesai gitu. Ada closure gitu ya. Saya harus berusaha untuk mencari informasi apakah ada peluang itu ada atau memang tertutup gitu. Dari for closure is the motivation to find answer to an ambiguous situation. Jadi situasinya ambigu gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang dipikirkan wanita tersebut gitu. Nah, saya tidak paham apa yang dia pikirkan gitu. Apakah dia orangnya terbuka terhadap usaha seorang yang laki-laki yang menyampaikan perasaannya, atau dia punya rasa suka terhadap orang lain gitu, yang itu sangat berbeda dengan keberadaan kita maupun secara fisik gitu, punya preferensi personalnya yang itu berbeda dengan keinginan kita gitu. Jadi untuk mencari motivasinya untuk mencari informasi yang itu memupus ambiguitas tersebut gitu. This motivation is enhanced by the perceived benefits of obtaining closure, such as increased ability to predict the world as stronger basis for action. Jadi motivasinya itu ditingkatkan karena persepsi terhadap keuntungan untuk mendapatkan closure ya. Nah, suatu hal yang itu menutup dan itu memberikan kedamaian personal pada saya sendiri gitu. Karena dia meningkatkan kemampuan untuk memprediksi dunia dan juga menjadi basis yang kuat terhadap tindakan. Jadi kalau kita tahu lah, misalnya kita cari informasi dari teman wanita atau teman dekatnya wanita tersebut itu, apakah dia orangnya terbuka untuk didekati atau punya preferensi yang itu berbeda dengan keinginan kita dan lain sebagainya. Jadi karena kayak secara naluriah mungkin ya, laki-laki maupun manusia secara umum gitu ya, ingin basis tindakannya itu didasarkan dengan fakta, informasi yang faktual gitu. Jadi kalau delusi gitu, keinginan kita itu kemudian diproyeksikan dengan orang yang kita sukai, itu kan tidak sehat gitu. Saya bahkan dalam posisi untuk ketakutan saya untuk seperti itu saya sampai untuk ingin closure, ada closure. Saya memikirkan mungkin nanti saya akan menunggu untuk pada
pada semester akhir untuk menyatakan cinta tersebut ya, gitu. Ketika mungkin dalam pikiran saya adalah ditolak maupun diterima itu memiliki implikasi emosional yang sama itu ya. Jadi saking overthinkingnya itu saya gitu. Jadi saya melihat saya akan berani untuk menyatakan hal tersebut ketika saya merasa jawaban apapun itu akan menimbulkan kedamaian yang sama gitu ya. Jadi closure dalam tafsiran saya waktu itu adalah saya sebenarnya sudah akan pasti nih akan mengatakan pada wanita tersebut bahwa saya suka dengan dia gitu. Tapi saya menunggu untuk semester akhir di mana di situ saya mempersiapkan diri agar penolakan dan penerimaan itu memiliki implikasi emosional yang sama. Ya mungkin itu sangat 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 abstrak banget dan juga terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Seakan-akan berusaha untuk menekan kesedihan ya. Misalnya mempersiapkan kalau ditolak gitu. Padahal sebenarnya pun kalaupun nggak siap secara total gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak harus semuanya itu berproses dalam suatu hal kesempurnaan yang kita pikirkan gitu. Mungkin tapi saya belajar dari situ ya, dari kasus saya mengkalkulasi banyak hal gitu. Bahwa ternyata emang problem ya, cinta itu sangat menyebalkan gitu ya kalau kita sudah pada tahap ini satu orang ini kok sepanjang hidup saya itu tidak ada yang punya efek seperti itu. Kemudian this motivation is also enhanced by perceived cost of lacking closure such as dealing with uncertainty. Jadi karena motivasinya juga ditingkatkan karena harga yang dipersepsikan akibat kurangnya closure gitu ya. Jawaban yang menutup itu gitu. Karena itu menimbulkan ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu menyebabkan ketakutan ya, rasa takut cemas gitu. Dalam hal apapun dalam konteks hidup ya, apalagi dalam soal cinta itu implikasinya lebih dalam lagi gitu dibandingkan problem-problem hidup yang lain gitu, karena itu soal suatu hal yang sifatnya bisa mengarah kepada delusional gitu menyukai wanita gitu yang kita cintai. A sense of closure is not usually possible with ambiguous loss such as missing person and the hope for benefits such as sense of relief after the death of person who inflicted harm are not necessarily obtained gitu. Because of this mismatch between what individuals hope will happen if they achieve closure and what they actually experience, the idea of getting closure has been described as a myth gitu. Sense closure is not usually possible with ambiguous loss ya. Kehilangan yang ambigu ya, seperti kehilangan seseorang atau for benefits asset of the authority person who will harm ada sendiri obtained. Mungkin ini saya menangkapnya nih ya, kalau dalam konteks kehilangan seseorang itu ya closure-nya itu terus seakan mitos itu ya, karena pada akhirnya tidak ada closure karena harus ada pengalaman yang benar-benar terjadi pada orang tersebut, sedangkan orangnya sendiri sudah hilang itu, sudah meninggal. Mungkin ini idea of getting closure has been disebut as myth sebagai mitos ya, mungkin dari konteks kasus ini. Tapi dalam kasus orang yang itu masih hidup itu tentu nanti jawabannya ya berbeda ya, karena kita akan berusaha untuk mencari informasi banyak mungkin yang itu bisa memenuhi setidaknya ketenangan emosional dan kognitif gitu. The level of need for cognitive closure is fairly stable in the characteristics. It can affect what is individuals seek out and how they process it. Jadi merupakan suatu karakteristik individual yang stabil ya, secara umum stabil tuh. Jadi closure itu dapat mengakibatkan bagaimana seorang individu itu mencari informasi dan bagaimana dia memprosesnya gitu ya. Oh ternyata dia nggak suka sama kita gitu, dan ketidaksukaannya itu karena alasan apa gitu, misalnya seperti itu. Jadi itu akan dapat mengakibatkan kita untuk berusaha untuk mencari jenis informasi dan bagaimana kita memprosesnya juga. Apakah kita akan menolak itu ya, kita masih berjuang untuk meyakinkan dia misalnya seperti itu, atau ya kita sudah terima saja gitu, karena closure itu kan
sebagian orang kan mungkin sampai pada tahap terobsesi gitu, sehingga ketika orang yang mengatakan tidak suka itu dia berusaha untuk meyakinkan orang yang dia cintai untuk belajar mencintai dirinya gitu. Tapi dalam konteks saya gitu, pada akhirnya saya juga sudah cukup dalam hal ketika misalnya dia sudah menolak gitu ya. Bagi saya itu sudah cukup untuk menenangkan pikiran saya yang mungkin terhambat dalam hidup gitu ya, ketika pikiran saya stuck di situ gitu. Saya belajar bahwa menerima penolakan itu menjadi suatu hal yang membangkitkan banyak hal dalam diri saya untuk menerima dalam hidup gitu. Jadi lebih tenang, pikirannya lebih tenang, kemudian lebih relax ketika melewati masalah-masalah yang besar, tapi dampaknya mungkin tidak sebesar itu. Jadi lebih mensyukuri hidup gitu ya ketika sudah sampai pada tahap closure tadi gitu. Mungkin dalam konteks saya seperti itu. These needs can be affected by situational factor. For example, jadi kebutuhan ini juga dapat diakibatkan oleh faktor situasional seperti if the presence of circumstances that increase the need for cognition are more likely to use simple cognitive structure to process information. Jadi individu itu cenderung untuk menggunakan struktur kognitif yang sederhana untuk memproses informasi. Menurut Kruglanski et al., need for closure assert its effect via two general tendency, kecenderungan umum, dua kecenderungan umum ya. The urgency tendency, the inclination to attain closure as quickly as possible, and the permanence tendency, the tendency to maintain it for as long as possible. Together, this tendency may produce the inclination to seize then freeze on early judgment goals, reducing the extent information processing and potential basis in thinking. Jadi berusaha untuk mendapatkan closure secepat mungkin, tapi juga untuk menjaganya selama mungkin gitu. Jadi need for closure scale ini mungkin nggak begitu terlalu penting yang ini karena sifatnya sangat ilmiah. Jadi di sini ada 42 item gitu ya untuk meriset menurut studi ini gitu. Kemudian itu avoid closure. Mungkin ini saya akan lebih mungkin kita akan bahas terakhir di yang lain itu sifatnya konteksnya tidak karena pendidikan ya. Mungkin the need for cognitive closure make then invite bias in. Jadi kebutuhan yang tinggi terhadap closure kognitif itu mungkin akan menarik bias ya. Yang pertama, selecting the most relevant information to increasing chance of adaptation. Jadi memilih informasi yang paling relevan untuk meningkatkan peluang adaptasi gitu ya. Dan mencari-cari apa yang dia wanita itu sukai gitu, sehingga kayaknya saya ada peluang di situ gitu ya. Jadi meningkatkan bias-bias seperti itu ya. Saya mengalami juga seperti itu. Jadi ketika saya awalnya sudah menutup ya, kayaknya nggak mungkin orang seperti itu suka sama saya, jadi sudah sikapnya skeptis duluan. Tapi peluang-peluang yang ada itu menyebabkan bias tadi ya. Seakan-akan peluang itu ada gitu. Kemudian yang kedua, initiating and sustaining cognitive manipulation that are required to achieve particular outcomes ya. Manipulasi kognitif bukan untuk hasil yang tertentu gitu. Jadi kemudian making judgment assessment of input information, membuat penilaian atau pengadilan atau penilaian terhadap informasi yang masuk ya, diadili menurut standar kita gitu. Apakah apa itu namanya peluang itu memang ada atau enggak. Yang keempat, bagi informasi during the course of decision making ya.